Itu loh, Anda Muslim? Muslim dong. Nah iya betul. Betulkah Nabi di situ salah ngomong? Bener bang. Bukan salah ngomong sih. Menyarankan. Kan memang Rasulullah dia nggak bisa bertani bercocok tanam kurma ya. Jadi iya, sudah tahu dia tidak ngerti tentang kurma, kenapa dia ngasih tahu? iya, sama kayak Bang Edis juga. Nah, ini mulai. Mulai. Oke, kalau saya salah, coba tunjukkan statement ucapan saya yang salah. Silakan. Jadi kayak kemarin kan Bang Edis bilang belajar Al-Quran harus pakai nahu, tajwid dan segala macam itu gitu kan. kata ulama. Enggak. Bukan saya yang ngomong itu. Yang ngomong itu adalah ulama-ulama di pondok pesantren. Sudah dicekokin dari turun-temurun. Kalau kaum muslimin mau ngerti Quran, harus belajar nahu, sorof, balaghah, mantik, bayan. Kan itu yang dicekokin. Padahal waktu saya baca Quran, nggak ada satupun itu, bohong semua. Yang saya temukan di dalam Quran, jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepadamu, tanya ahli kitab, karena mereka yang tahu. Bukan belajar nahu, sorof, mantik, balaghah. Iya, tapi kan kemarin merujuknya kan ke itu, ke ke murid Yesus itu, murid Nabi Isa. Oke, kita ambil satu contoh. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam punya murid atau tidak? Tuh, udah nggak usah. Coba sebentar, kita fokus dulu ke situ. Nabi Isa punya murid atau tidak? Ada, punya. Oke, sebutkan satu namanya. Jangan satu lah, 5 juga nggak masalah. Ya udah, sebutkan 5 murid Nabi Isa, namanya siapa aja? Yohanes, Matius, Yakub, dapat dari mana Markus. itu? Dapat dari mana? Bang, di Al-Quran juga kita mempercayai Injil, Bang. Nah, dapat dari Injil, betul? Iya. Iya, tetapi ulama bilang, katanya kalau mau paham Quran, belajar nahu, sorof, balaghah. Dengan nahu, sorof, balaghah, sebutkan satu murid Nabi Isa, kau akan mencret di celana. Makanya sudah saya bilang, kalau mau ngerti Quran, bukan belajar nahu, sorof, mantik, balaghah. Tanya pembaca kitab sebelumnya. Iya Bang, tapi kalau untuk masalah nahu, sorof sama tajwid itu dalam artian kan jadi gini Bang. Ya, kayak kita aja nyanyi misalkan nih, itu ada nadanya, nada 1, nada 2, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sama halnya juga mungkin di Al-Quran Bang. Iya, tetapi kan itu tidak membuat kita paham Quran Bang. Anda baca Quran dengan tajwid, Anda baca Quran dengan tidak menggunakan tajwid, tetap aja yang penting itu terjemahannya. Loh, betul kalau Bang, yang gimana udah coba? Kalau yang udah paham, yang hafiz itu pasti tahu Bang artinya. Oke, kita tes. Anda hafiz? Ya, bukan. Bukan. Bang, yang saya katakan ini memang ya, itu memang pahit. Memang menyinggung, tetapi masalahnya bener gitu loh. Itu masalahnya. Iya, tapi jangan terlalu itu Bang, jangan terlalu berlebihan menurut saya mah. Berlebihannya di mana coba? Ya, gayanya Bangnya di situ emang ngeselin. Iya, itu kan ngeselin. Ya karena memang selengean begitu. Ya, maksudnya juga gini Bang ya. Mana? Ya, mungkin di room yang lain bicaranya entah apologet Kristen, entah itu apologet Islam gitu kan, bahasanya mungkin kasar gitu ya. Gimana caranya tuh biar mungkin Abang Edis banyak pengikutnya juga dan disukain sama orang-orang Bang. Jadi dalam artian ngajarin Alkitab ya yang benar gitu kan. Terus juga mungkin meskipun bicaranya memelintir atau mungkin memelesetkan ya, jangan terlalu parah. Seperti itu. Saya tidak pernah memelintir dan melesetkan, jangan memfitnah. Loh, tidak pernah Bang saya memelintir Bang. Yang saya katakan memang Nabi pada waktu itu asal bunyi alias asal bicara. Iya benar. Betul. Itu bahkan dikomentari oleh para ulama-ulama di sini. Nabi itu manusia biasa.
dia salah ngomong. Loh, betul. Dia lewat ke petani kurma. Dia lihat Iya, petani tahu. kurma itu. Terus dibilang, Iya. itu perbuatanmu sia-sia. Katanya, lu berarti kan dia salah ngomong. Iya. Setelah diturutin, malah kurmanya rusak. Iya. Jadi itu apa namanya? Jadi gagal panen. Iya, jadi gagal panen gara-gara mengikuti omongan Nabi. Nah, makanya di situ saya katakan, Nabi di situ melanggar ayat Quran yang bunyinya, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Itu sudah dilanggar oleh Nabi. Coba naik ke sini kalau bantah itu. Loh, gimana? Iya bang, ya siap. Selama ini yang didengar oleh para jamaah apa? Nabi itu suci. Ngarang semua itu ngarang. Iya. Tidak ada ayat yang mengatakan Nabi itu suci. Satu-satunya yang suci adalah Isa alaihissalam. Ini ustadz sembunyikan. Oke lah bang, kita kasih naik dulu yang berilmu, oke? Nanti saya terima pececaran lagi dari netizen. Beraninya Islam awam suruh ngadepin Abdul Somad. Udah ditantang terbuka, Abdul Somad tidak hadir. Oke lah ya. Yang benar, bang juga. Betul bang, saya itu tiap hari, bahkan sudah saya upload itu video, udah ditonton kurang lebih hampir 3 juta orang. Saya bilang begini, Abdul Somad, Adi Hidayat, ku tantang kalian debat. Jangan ngomongin agama Kristen, gak ada orang Kristennya. Loh, betul. Abdul Somad, Adi Hidayat bahas agama Kristen di masjid, gak ada orang Kristennya. Kalau Abdul Somad bahas agama Kristen itu dakwah. Kalau Edis bahas agama Islam, penistaan agama. Oke lah, bang ya. Kita kasih kesempatan kepada yang berikutnya. Saya turunkan dulu ya. Siap. Ya. Tidak-tidaknya dia mengakui ya bahwa di situ memang Nabi Muhammad melakukan kesalahan, pemirsa ya. Oke, kalau bisa jangan begitu ya. Biar nggak silau, Bang. Supaya agak geser sedikit, Bang. Biar nggak silau itu loh, Bang. Abang silau itu loh. Ada lampunya. Nah, ya silakan. Silakan, Bang. Sama bang. Bukan, abang Islam atau Kristen? Perkenalkan diri dulu. Kebetulan kita Muslim bang Edis. Muslim. Silakan bang. Apa yang Anda utarakan? Tanya ini. Aku mau nanya ini. Apa? Yang luar lahir di dunia ini, bumi ini duluan atau Yesus duluan? Bumi duluan. Bumi duluan kan. Nah terus. Yang dilahirkan kan? Yang dilahirkan. Yesus akhir kenapa Yesus itu dituhankan gitu? Ya pertanyaan itu sama. Pertanyaan itu sama denganmu. Kenapa Muhammad yang lahir kau tuhankan? Nah, itu sama. Nabi, bukan Tuhan. Iya, tapi kau tuhankan dia. Oke, coba ya kita tes. Tenang, Bang, tenang. Tenang, tarik napas. Tarik napas, hembuskan. Ya, pelan-pelan kita diskusi. Oke. Itu pertama. Yang kedua pertanyaan saya. Bang, ini dulu kita kelarkan dulu. Kita kelarkan dulu. Bang, sudah aku bilang, Bang. Itu cahaya di belakang itu silau, Bang. Jangan diputar-putar lagi. Abang bisa ngelihat nggak itu silau di belakangmu? Nah, gini, dengarkan saya. Ketika kaum Kristiani ke gereja berseru-seru begini, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Maka ketika orang Islam lewat, apa yang orang Islam katakan? Jangan berisik. Oten lagi sembah Yesus. Betul? Betul? Betul atau tidak? Kita tuh jangan ngarang gitu. Oke, coba. Oke, sekarang kutanya sekarang. Ketika orang-orang Kristen di gereja, mereka berseru-seru nggak kepada Yesus? Ya, itu orang Kristennya, kan gitu. Ya. Oke, ketika tenang, Bang, tenang. Ketika mereka berseru-seru kepada Yesus, kalian berkata orang Kristen menyembah Yesus, betul? Beribadah kepada Yesus, betul? Mana duluan lahir? Dijawab dulu itu. Sebentar. Kau jawab dulu itu. Gimana sih ini?
Betul atau tidak? Karena orang-orang Kristen melakukan itu, maka kalian katakan orang Kristen di gereja menyembah Yesus, menuhankan Yesus. Betul atau tidak? Ya, ya iya, orang persekuler. Di Sekarang kita balik. Sekarang kita balik. Suatu ketika ada acara di jalan raya. Kalau orang Kristen kan di gereja. Nah, kalau orang Islam ini gelar tikar di jalan. Nah, ada orang lewat, putar balik. Tenang dulu. Tenang dulu, nanti gantian ngomong. Tenang. Nanti gantian ngomong. Bang, pelan-pelan, Bang. Tenang, ente emosian. Ada waktunya. Bang, jangan gelisah, Bang. Kalau yang saya omong ini salah, nanti Anda bantah. Ngomong gantian biar tertib, oke? Nah, ketika orang Islam di jalan raya gelar tikar berseru-seru, Ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad, apa yang saya akan katakan? Sama, kau menuhankan, menyembah Muhammad. Nah, ini makanya saya bilang kau standar ganda. Sebentar, kau standar ganda ketika kami tenang dulu, tenang. Habis ini gantian, sedikit lagi gantian. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kau bilang menuhankan Yesus. Ketika kau berseru-seru kepada Muhammad, kau tak mau dibilang menuhankan Muhammad. Rasulullah asyhadu an la ilaha tapi kenapa kau tuhankan? Bersaksi pada Tuhan dan Allah. Ingat, Allah itu Tuhan. Ya, itu kan omongannya. Prakteknya kan kalian berseru-seru kepada Muhammad. Betul. Bodoh-bodohin diri. Gitu. Kok bodoh-bodohin diri? Betul tidak kalian berseru-seru kepada Muhammad? Iya, itu Muhammad. Itu Rasulullah. Betul tidak kami berseru? Betul tidak kami berseru-seru kepada Yesus? Muhammad itu Rasul. Aduh, tenang dulu. Yesus Tuhan kan, bodoh. Tenang dulu. Betul tidak kami berseru-seru kepada Yesus? Ya betul, kenapa? Yesus itu ketuhankan. Nah, kau bilang Tuhan kan? Gara-gara kami berseru-seru, ngomong terus. Gara-gara kami berseru-seru kepada Yesus, kau bilang, kenapa kau tuhankan? Nah, sekarang kau berseru-seru kepada Muhammad, kau bilang, kenapa kau tuhankan? Kau marah. Lo gimana kau ini? Kamu bego enggak kau? Yang mayat itu sampai sekarang Muhammad. Sekarang saya tanya, Muhammad di dalam kubur atau tidak? Siapa itu? Muhammad ada di dalam kubur tidak? Di dalam kubur, tapi itu Nabi kami, Rasul. Berarti mayat tidak dia? La ilaha illallah. Mayat atau tidak dia? Lari kemana-mana ini orang. Aku tanya sama kamu, Muhammad mayat atau tidak? Muhammad mayat atau tidak? Gak usah goblok-goblok ada orang medsos. Bang, jangan marah-marah bang. Tenang. Tarik napas. Hembuskan dulu. Oke. Bang, pelan-pelan kita diskusi. Pelan-pelan kita diskusi ya. Tenang bang, jangan lari kemana-mana. Kita ke materinya saja. Waktu kami orang Kristen, ngomong terus dia. Ya udah, kau dibawa dulu. Kalau kau ngomong terus dibawa dulu. Ngomong aja terus, ngomong terus. Wahai orang-orang Kristen, kenapa kamu berseru-seru kepada Yesus? Berarti kamu menuhankan Yesus. Berserulah hanya kepada Allah. Oke, saya balik. Wahai orang-orang Islam, kenapa kamu berseru-seru kepada Muhammad? Berarti kamu menuhankan Muhammad. Penistaan agama. Penistaan. Tangkap. Bukan begitu cara diskusi, kawan. Gimana kamu itu? Bukankah kaum muslimin wal muslimat berseru-seru kepada Muhammad? Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, kau menyuruh-nyuruh Muhammad mendengar seruanmu.
Sementara kami berseru-seru kepada Yesus, kau bilang menuhankan. Itu namanya standar ganda. Gimana? Mari, jemaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, ya. Bantah argumen Edis TV, tidak perlu marah-marah, ya. Tunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bukan amarah, ya, amarah lil alamin, ya. Nah, begitu. Bang, perkenalkan diri dulu, Bang. Ya, Abang selamat malam, Muslim. Bang. Malah brimonya dia yang bunyi. Sebentar, Bang. sebentar, Bang. Sebentar, ada brimo gitu. Itu di mana bunyinya, Bang? Nah, biasa. Iya, bunyinya Itu di malah HP, di Bang. sana. Bunyinya malah di sana, bukan di sini. Saudara Syaputra, Anda Muslim betul. Oke. Muslim desa, Bang. Menyambung yang tadi ini, Bang. Oke, Saya mau oke, tanya gimana? kepada Anda pernah dengar nggak seumur hidup Anda bahwa orang Islam itu tidak boleh kerja malam berdasarkan Al-Quran? Kalau di Al-Quran belum pernah dengar, Bang, saya, Bang. Nah, itulah makanya. Karena orang Islam selama ini baca Quran tuh Arabnya, nggak dibaca artinya. Mau saya tunjuk dalilnya? Mau saya tunjukkan dalilnya? Ya, silakan, Bang. Baik, Saya tahu, kita Bang. tunjukkan. Kita agak sedikit mengulang-ulang lagi. Saya balikan kamera saya ya. Ada banyak sekali, Bang, dalilnya ya. Perhatikan. Oke. Saya tunjukkan satu saja dari sekian banyak dalil. Karena ayat ini juga diulang berkali-kali ya, Bang ya. Oke, siap. Dan dalilnya bahwasanya di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 73. Halo, Ya. masuk. Oke, saya bacakan nih, Bang, surat Al-Qasas ayat 73 ya, Bang ya. Kelihatan? Apakah benar ini surat Al-Qasas ayat 73? Oh ya, coba bacakan, Bang. Oke. Nggak punya HP Kita dua bacakan saya. ya. Dan karena rahmatnya, dia di sini adalah Allah, betul? Ya, betul. Jadikan untukmu malam dan siang. Supaya apa dijadikan malam dan siang itu? Supaya kamu beristirahat pada malam itu. Dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari. Agar kamu bersyukur kepadanya. Betul? Iya, betul. Tapi mungkin maksudnya bukan begitu, Bang. Jadi itu tidak ada larangan dan kewajiban untuk kita tuh ketika malam Oke. itu Coba wajib. sekarang kutanya. Boleh kerja, itu nggak ada. Diciptakan malam untuk apa? Dijadikannya malam dan siang. Supaya malam untuk apa? Itu soal waktu, Bang. Itu kan nama waktu itu ada komanya. Mulai ngeles. Saya bacakan sekali lagi ya. Enggak, Saya itu kan bacakan. ada komanya itu. Saya bacakan sekali lagi. Dia jadikan Oke. untukmu malam dan siang. Supaya Ya, koma. kamu beristirahat pada malam. Betul? Ya, betul. Dan mencari Ya, memang nafkah kebanyakan- pada ya, betul. siang. Betul? Betul. Iya, jadi diciptakan malam untuk apa? Istirahat. Itu Untuk anjuran, Bang. istirahat. Siang untuk tapi- apa? Kerja. Iya, kenapa sekarang orang Islam malah kerjanya malam? Siangnya Itu kan nggak malah semua, Bang. tidur. Ya, Lo, betul. coba saya tunjukkan Saya ayat tidak. yang lain. Bang, itu bukan cuma benar. 1-2 ayat loh. Itu bukan 1-2 Oke. ayat. Ada banyak sekali. Ya, yang Contoh, ini saya jawab dulu ya. Al-Furqan. Al-Furqan Ya, benar, 47 yang ini ya. saya jawab dulu ya. Al Itu kan bukan hukum, Bang. Ya. Bukan hukum. Maksudnya bukan hukum gimana sih, Bang? Ya, tadi kan Anda bilang, Berat. kita tuh malam itu harus istirahat. Itu kan cuma Oke. anjuran, Bang. Itu bukan aturan wajib itu. Demi membela nih, Enggak, Bang. dialah saya Itu bacakan ya. kan nggak ada kata wajibnya untuk kita untuk istirahat, Bang. Iya. Ya udah, kalau misalnya begini, janganlah, Iya kan? jangan, coba gini, cuman, janganlah kamu dekati zina.
bilang aja, itu kan nggak wajib. Nih loh Bang, dialah Itu yang tidak menjadikan, wajib, astaga, dengerin ya Bang ya, dialah yang menjadikan Oke, oke. untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, betul? Ya, ya. Dan dijadikannya siang untuk, Bangun berusaha. iya, kenapa kamu kok nggak percaya sama Quranmu? Astaga. Saya percaya, Bang. Itu sudah dibilang, malam diciptakan untuk istirahat, siang diciptakan untuk bekerja. Lalu kenapa Anda masih muter lagi tidak berkata amin ya robbal alamin? Aduh, berat. Berat, Ini loh, berat, Bang. berat, berat, Itu kan- berat. Itu kan bukan cuma hukum, itu bukan hukum. Sekarang kalau bahas soal waktu siang Ya dan malam, sudah, ya kita sudah. aja Kalau sama begitu, negara lain kalau kan begitu begini beda Bang. itu, Bang. Kalau Waktunya kan begitu, beda. kalau Di sini begitu malam, begini. di sana siang. Kalau Oke. kita mengacu itu kan nanti salah Oke, kaprah, sekarang Bang. saya bikin aja ayatnya gini. Dijadikan bagimu laki-laki untuk pelindung kaum perempuan. Ah, itu kan nggak wajib. Itu kan Allah yang menjadikan laki-laki pelindung untuk perempuan. Itu kan nggak wajib. Ya bilang aja gitu. Sama seperti ketika dikatakan dalam Quran, Ya, diciptakan seperti ini, Bang, siang. maksudnya. Tenang Bang, tenang. Kalau kita kan Diciptakan malam untuk istirahat dan siang untuk Oh, iya. bekerja. Saya Ah, tenang itu kan sekarang. kata Allah. Kita tukar saja. Inilah yang membuat orang-orang Islam durhaka kepada kitabnya. Karena apa? Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, gitu Bang. nyambung, Bang. Menurut saya kok nggak nyambung loh itu. Gimana nih? Ya, Nggak sudah. nyambung itu. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Kalau kalian ngeyel, ya mau gimana? Karena kalau itu diturutin, ngeyel, Bang. bakal Ini kan susah kita hidup diskusi. kalian. Nggak. Aduh. Apalagi Bang kira-kira, Bang. Ya, yang satu itu saja sudah Anda lawan. Gimana yang lainnya? Coba. Ya, itu kan Nih. Tersesat Bukan hukum karena tidak punya Injil. Sekarang saya enggak, tanya. Bang, saya nggak mengenal Injil, saya nggak tersesat tuh. Nah, itu dia makanya saya bilang. Coba, Quran berkata di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Betul atau salah? Nggak tahu, Bang, saya nggak pernah baca. Nah, ya udah tidur di bawah sana Bang. Kalau nggak tahu terus. Ya, kalian nggak tahu apa-apa. Sudah saya bilang teman-teman. Hampir sebagian besar orang-orang Islam. Kalau buka Quran apa coba yang dilakukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Artinya apa? Nggak tahu, yang penting dapat pahala. Itu kebanyakan yang dilakukan. Di sini saya melakukan kritik. Supaya kritik saya ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Jangan dilihat sebagai sesuatu yang menista. Melainkan sebagai sesuatu yang membangun. Betul? Betul atau betul? Betul, saudara-saudara. Tidak ada di dalam Quran itu kata-kata hafallah Al-Quran. Nggak ada. Makanya selama ini saudara-saudara yang diajarin itu ajaran-ajaran yang entah dari mana. Kalau mau masuk ke suatu perusahaan tertentu, lo hafal Quran nggak sekian juz? Hafal. Lolos. Apa-apaan? Mengapa dunia jadi seperti ini, saudara-saudara? Aduh, jangan marah-marah ya. Bentar ya. Ya, silakan. Oke. Silakan, Bang. Perkenalkan diri Anda. Apakah Anda ini seorang muslim? Silakan. Ya, Muslim. Oke.
Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Atau mau Anda tanggapi dari yang ceramah tadi? Boleh tanggapi yang mana nih? Mengenai apa? Yang mana yang mau Anda tanggapi? Tadi sudah kita bahas, seorang muslim itu tidak boleh kerja malam. Tadi juga sudah kita bahas bahwasanya tidak ada dalam Quran ciri-ciri muslim itu pakai kopiah dan pakai koko. Nggak ada itu. Oh iya emang. Kalau pakaian itu kan lebih aturannya kan menutup aurat ya. Menutup aurat. Oke. Sekarang yang saya tanya, sebaik-baiknya pakaian di dalam Quran itu apa? Menutupi aurat kalau laki-laki. Bang, Quran berkata sebaik-baiknya pakaian itu adalah pakaian takwa. Nggak percaya dia kan karena baca Quran, baca Arabnya doang. Yang menutupi aurat. Iya. Sebaik-baiknya pakaian itu nggak ada agamanya. Pakaian itu nggak ada agamanya. Ya betul. Asal menutupi syarat aurat. Betul Bang. Asal menutupi syarat aurat. Justru karena itu. Apa yang dipakai kebanyakan umat muslim, jubah, terus baju koko yang tadi. Nah, baju koko ini baju itu sama memang aslinya. bukan jadi baju agama, itu bukan. Iya, tapi kenapa banyak jubah orang itu berkata baju Arab, kalau pakai baju koko kebanyakan baju Islam. Arab. Iya, memang kebanyakan yang pakai Islam, tapi itu bukan jadi label agama. Iya, sama juga Bang. Kalau di gereja pakai jas, terus sekarang Ustadz sudah pakai jas, ya nggak apa-apa. Iya, memang nggak apa-apa. Saya juga nggak pernah memasalahkan itu. Ya, silakan. Poin yang mana yang mau Anda bahas? Yang mau saya bahas tentang apa tadi yang pertama tuh? Ada banyak tadi yang sudah kita bahas. Mulai dari umat Islam nggak boleh kerja malam hari. Umat Islam banyak tersesat karena tidak punya Injil. Terus apa lagi? Nah, umat Islam tidak punya Injil itu apa tuh? Oke, sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Anda punya Injil? Tidak. Tidak. Apakah Injil itu memberikan petunjuk dan cahaya dan pengajaran? Nah, sekarang gini, yang abang pakai. Dijawab dulu Bang, jangan kemana-mana dulu Bang. Gini, abang jawab dulu. Iya. Apakah Injil itu, suara abang tuh menggema loh. Balik ke sini lagi loh. Coba dimatikan ekonya, coba. Boleh. Gini. Masih eko. Gini, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Injil itu adalah kitab yang di dalamnya itu cahaya, petunjuk, serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jawabannya gini, betul atau salah? Betul. Nah, kenapa kalian malah tidak mau menerimanya? Bukan tidak mau menerima, jadi Quran itu sebagian menceritakan. Quran sih? Bang, bukan Quran. Injil itu adalah kitab yang di dalamnya itu yang menyebutkan dari ayat Al-Quran kan? Oke. Quran saja menyebutkan itu, betul? Betul. Nah, lalu kenapa ketika ada orang mempromosikan Injil, Ustadz yang mempromosikan Injil dibilang oten? Coba, kalau ada ceramah Jumat, ceramah nih Jumat, jamaah kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Di dalam Jumat yang berbahagia ini saya ingin mengatakan kepada jamaah, marilah kita membaca Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu jemaah itu langsung saling memandang satu sama lain. Ini salah. Panitia, tolong turunkan Ustadz ini. Turunkan. Karena dia menyebut-nyebut Injil. Turunkan. Betul. Itu akan terjadi kalau seandainya Ustadz ceramah begitu. Iya. Betul. Coba kalau nggak percaya. Yang jadi
Loh, Nah, terus- padahal Quran bilang begitu. Injil itu kitab yang di dalamnya petunjuk cahaya, pengajaran bagi orang bertakwa. Iya. Nah, di sini saya nggak bakal bantah, malah itu benar. Betul. Nah, terus kenapa Anda datang ke sini untuk protes? Bukan protes. Ya udah, Jadi saya berarti betul. nih aku tuh mau ngeluh. Ayo, sekarang buat Mau kesaksian dulu. meluruskan, Jangan diam cuma dulu. ngomong saja. Aku bersaksi. Diam dulu. Maksudnya apa? mulai. Takut. Bang, Loh. ayo bang. Saya Muslim, saya bersaksi. Ayo. Bahwasanya di dalam Injil terdapat petunjuk cahaya pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayo silakan. Berani nggak ngomong gitu Betul. Muslim? Ngomong. Betul. Ayo. Saya Muslim. Betul. Saya Muslim. Ayo, saya Muslim. Saya Muslim. Sabar dulu, ini aku mau ngomong. Paling takut mereka, saudara-saudara. Aduh, Biar nggak jadi salah paham ini, tapi kalau dia Bang. bilang, saya Muslim, saya percaya kitab Bukhari, Biar nggak langsung jadi dia, salah langsung paham, dia. abang juga salah paham soalnya. Iya, makanya supaya banyak orang itu tidak salah paham, ini harus didengungkan, harus Ya, terus iya. menerus digembar-gemborkan. Ini gimana saya jelasin kalau abangnya silakan. ngomong terus. Silakan. Nah, di Al-Quran itu kan banyak diceritakan soal kejadian masa lalu. Setuju nggak? Katanya sering baca Quran. Iya, saya sudah jawab iya. Ya, oke. Nah, di Quran itu ada kejadian waktu zaman Nabi Musa, zaman Adam, ya. Nah, itu diceritakan pada zamannya, ya. Nah, kenapa Diceritakan disebut pada Injil zaman itu Muhammad. benar? Diceritakan pada zaman Muhammad, bukan pada zamannya. Diceritakan pada zaman Muhammad. Ya. Nah, Quran itu turun. Nah, diceritakanlah kepada Nabi Muhammad waktu di zaman Nabi Musa seperti ini, waktu di zaman Nabi Isa seperti ini, waktu di zaman Nabi Daud seperti ini, waktu di zaman Sulaiman dan nabi-nabi lainnya seperti ini. Nah, Berarti kalau soal menyalahkan atau Injil, membenarkan? membenarkan. Nah, membenarkan. Kenapa banyak Muslim malah nyalahkan Injil? Nah, itu yang salah pahamnya di situ. Nah, iya. Nah, kenapa benar? Karena itu diceritakan sebelum datangnya penyempurna Quran. Itu loh. Quran datang berarti Injil jadi salah. Menyempurnakan, Oke, bukan kita salah. tes ya, kita tes. Menyempurnakan. Oke. Itu benar. Menyempurnakan. Baik. Sekarang begini. Kalau memang menyempurnakan, berarti kitab yang sempurna ini lebih baik daripada kitab yang terdahulu. Betul? Betul. Oke. Sebagai contoh, kalau misalnya iPhone 15 disempurnakan dengan iPhone 16, berarti fitur-fitur yang nggak ada menjadi ada. Betul? Disempurnakan. Bisa jadi. Setuju? Oke. Setuju. Sekarang begini. Di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat, dijelaskan tentang sunat. Lalu datang katanya kitab yang menyempurnakan. Coba, menurut Al-Quran, apa fungsi sunat? Untuk membersihkan kotoran. Ayatnya. Ayatnya bentar ya. Jangan. Quran ya, Quran. Jadi yang tadi gimana nih? Iya, saya Jadi yang tunggu. tadi gimana pembahasan yang tadi nih? Kok udah ini lompat dulu, lagi? jangan kemana-mana. Loh. Tunjukkan ayat di dalam Quran yang menyebutkan sunat. Ini yang tadi dulu, ini aja udah loncat lagi kok. Loncat lagi. Loh, itu yang soal Injil. Tadi abang bilang Quran datang menyempurnakan. Betul. Nah, kalau menyempurnakan tentu dia tahu. Nah, sekarang saya tanya, menurut Al-Quran, apa gunanya sunat? Sebentar ya. Boro-boro gunanya sunat. Kata sunat saja tidak bakal Anda temukan dalam Quran. Tidak ada satu nabi pun yang berkitan di dalam Quran. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Silakan. Siapa nabi yang sunat di dalam Quran?
Memang nggak dituliskan. Ya iya, terus apanya yang disempurnakan, Bang? Nah, Quran yang datang namanya- bukan untuk menyempurnakan. Quran datang Ini- membenarkan. Ia membenarkan kitab-kitab yang ada yang terdahulu. dibenarkan, ada yang disempurnakan, Bang. Ya udah, yang mana yang disempurnakan? Bagian hukum-hukum dari Taurat, dari Injil. Cok, jangan ini ayatnya langsung. Oh ya. Saya ini baca Quran, Bang, sudah 14 tahun. Dari Al-Fatihah Oh, gitu. sampai Anas. Anas balik lagi ke Al-Fatihah. Sampai sampulnya lepas, lecek. Sampai Quran saya terbelah menjadi 7, Bang. Saking sering saya bacanya, Bang. Sampai lem-lemnya itu, perekatnya itu lepas semua. Nah, sekarang Anda berkata di dalam Quran ada sunat. Nggak ada, Bang. Ya memang nggak ada. Aku nggak berkata itu ada. Quran itu datang membenarkan Injil, membenarkan kitab sebelumnya. Dan kepada Injil, kepada Taurat, kalian disuruh percaya. Quran itu bilang beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Tapi orang Muslim malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya. Nih. Ini contoh ayat dari An-Nahl 123 ya. Silakan dibaca. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Nah, berarti agama atau aturan-aturan Ibrahim itu ada yang tetap dipertahankan. Terus dibaca dulu, Bang, diselesaikan. Jangan dipelintir dulu, diselesaikan dulu bacaannya. Dan Tunggu. jangan ragu-ragu kalau baca, Bang, ya. Dan ikutilah cek. Sabarlah. Iya, masalahnya penonton yang tidak sabar, Bang. Udah demo mereka. Dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang Coba dibaca musyrik. dari awal. Dibaca dari awal. Baca dari awal. Kemudian kami wahyukan kepadamu, Mu siapa di ikutilah situ? agama Mu siapa Ibrahim di yang situ? lurus. Mu di situ siapa? Muhammad, Oke. Suruh apa Muhammad? ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Nah, Muhammad saja disuruh mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Nah, iya kan? Jadi kalian itu disuruh mengikuti milata Ibrahim. Betul? Ya karena memang menyempurnakan. Sama. Suruh ngikutin kok menyempurnakan. Loh, Disuruh mengikutin, Bang, bukan menyempurnakan. Ini gimana sih? Aduh. Bang, kalau disuruh menyempurnakan, bunyinya di situ menyempurnakan. Ini bukan disuruh menyempurnakan, disuruh mengikuti. Aduh. Janganlah kamu membaca Al-Quran dengan memelintir isinya. enggak memelintir. Mengikuti itu, mengikuti aturannya. Oke, disuruh Apa ya- mengikuti, betul. Ya, Bukan betul. disuruh menyempurnakan. Yang menyempurnakan itu Qur'annya, Oke, apanya yang disempurnakan? kitabnya. Apanya yang disempurnakan? Ntar aku ada nih. Bukan disempurnakan, Bang, disempurnakan. Berat. Oke lah, belajar dulu, Bang. Kalau begini nanti naik lagi dah, nanti dapat ilmu lah. Aduh. Saya nanti baca lagi komen-komen di kolom inbox. Kamu beraninya sama Islam awam. Kamu tidak berani dengan Ustadz. Ini jurus terakhir. Awam. Gimana?
Kita kasih naik yang berikutnya, ada Iqbal Slankers. Ya, silakan. Saudara Iqbal Slankers. Ya, selamat malam Saudara Iqbal Slankers. Ustaz, Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. bagaimana kabar hari ini? Kabar baik, silakan. Iqbal, Abang Muslim. Ya, saya Muslim. Abang lagi ngapain itu? Bang, Muslim atau Kristen? Nah, Namanya lagi saja- ini aku panas aja aku dari tadi bawahnya. Oke lah, baik-baik. Bang, namanya saja sudah Oke, nama saya saja sudah Al Ustadz Edis TV Al Kristeni, artinya Kristen. Gitu. Jadi bang kalau Kristen aja, jangan ada bawa agama Islam. Nah, kalau ada yang masuk Islam, silakan pergi gitu. Masuk Islam mualaf. Nggak usah bang bawa lain-lain kata-kata lain gitu. Saya nggak terima, saya sebagai orang Islam Oke, sudah Bang? terasa terhina gitu. Kalau emang nggak senang udah dewan aja kita yuk. Astagfirullahaladzim. Udah, mau apa lagi? Bang, oke. Baik, boleh kutanggapi kan? Abang kalau ngomong kan boleh ditanggapi nggak? Boleh ditanggapi? Boleh banget, boleh. Asal Oke, masuk akal baik, aja. kutanggapi, Kalau masuk Bang, akal, ya. Mas, jawab lah. Oke, kutanggapi Bang. Baik. Saya balik ke Bang ya, kamera saya Bang ya. Saya balik Bang, kamera saya. Bentar Bang. Ini tanggapan saya Bang ya. Di sini. Apa itu Nah, maksud aja, nggak apa-apa. apalagi yang mendirikan kalau dari Ustaz nama ini ketika Yesus bertanya Kristen itu apa? Nah, jangankan gereja, ya Kristennya aja Yesus tidak tahu karena Yesus lebih sering berada di masjid dan di madrasah. Nah, itu Bang. Jadi Abang ngomongnya sama mereka. Ngomong begini, kamu Islam? Iya. Ya jangan bahas Kristen gitu. Giliran saya tanggapi, kamu ngomong saya panas ini. Gimana? Kok urusan mereka? Bang, saya ini membuat channel ini dalam rangka menanggapi orang-orang Islam yang tukang bahasin agama Kristen. Kebetulan Anda nonton, begitu loh. Nah, Anda nonton ya jangan marah. Sebelum Anda marah, Anda ngaca, Anda ambil cermin dulu. Bilang dulu sama Ustadz yang tadi. Ya, Masalahnya mereka tidak berani. Mereka ketakutan mendengar nama Al Ustadz Edis TV Al Kristeni. tadi aku dengar abang bahas-bahas itu tentang sunat. Kena sama sunat apa, Bang? Oke, sebelum ke situ dulu ku tanya sama Abang. Abang lagi ngapain ini? Bukan nggak berani, karena bang orang nggak berbobot, makanya nggak penting. Jadi udahlah. Emang abang tuh kan? Hah? Ya terserah. Kalau mau ngapain aja, yang penting nggak urusan abang kan? Bang, Abang lagi ngapain, Bang? Kan gitu. Jadi jangan sok suci ya bang, udah ya. Kita saling Kayaknya dia. Oke lah, kayaknya dia delay. Bagusin dulu sinyal. Ya, sinyalmu bagusin dulu. Ntar isi pulsa sekaligus beli sinyalnya. Begitu ya. Loh, betul saudara-saudara ya. Kalau tidak ada sinyal begitu, kita ngomong nanti saya ngomong Anda dengarnya 5 menit kemudian. Yang Anda tanggapi saya itu adalah perkataan saya 5 menit yang lalu. Jadinya kacau diskusi kita, saudara-saudara. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada bentar ya. Kita kasih naik Bayu Kurnia Saputro. Ya, silakan. Assalamualaikum, selamat malam Bang Bayu Kurnia. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Abang lagi Sebenarnya ngapain Bang?
lagi nyetir Pak, pulang. Abang Islam. Alhamdulillah Islam Pak. Menurut agama Islam tidak boleh kerja malam. Ya, tolong jelaskan Pak. Saya penasaran ayatnya. Baik, penasaran Tolong, Pak, ayatnya. sebelum Bapak jelaskan, saya boleh minta apa? Minta apa? Peraturan dalam artian gini, Bapak boleh ngomong 3 menit tanpa saya potong, saya ngomong 1 menit tanpa Bapak potong. Oke, baik ya. Kita tampilkan ya. Oke. Baik. Baik. Kita bukakan Al-Furqan ayat 47 ya. Oke, Ya. saya tampilkan di layar nih. Oke. Malam-malam dia masih narik juga, saudara-saudara. Lanjut ya Pak, lanjut ya. Iya, pulang jam 5 harus sudah pulang. Lembut Pak. Oke. Ini adalah ayat Al-Qur'an, betul? Betul. Oke. Surat apa ini? Al-Furqan. 47, betul? Betul. Oke. Dikatakan begini, dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan untuk tidur. Betul. Oke, untuk istirahat, betul? Betul. Dan dijadikannya siang untuk bangun berusaha, betul? Betul. Jadi malam diciptakan untuk apa? Malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Siang untuk bekerja. Nah, kenapa Anda malam masih bekerja? Padahal Allah berkata malam diciptakan untuk istirahat. Apakah Anda ingin membantah firman Allah? Ini udah mulai saya jawab atau gimana Bapak mau menjelaskan dulu? Silakan, silakan. Ini udah nggak bisa dijawab lagi. Kalau Anda menjawab Allah, Anda namanya kafir. Saya tidak menjawab Allah, saya cuma menjelaskan. Silakan. Oke, boleh saya jawab lagi? Silakan. Saya ngomong. Silakan. Oke. Dalam Al-Quran ada yang namanya perintah, ada yang namanya petunjuk. Contoh perintah dalam larangan atau perintah kewajiban ada kata-kata diharamkan oleh kamu, itu haram, tidak boleh. Diwajibkan atas kamu, itu wajib. Itu ada nggak kata-kata perintah dalam artian diwajibkan atau diharamkan, Pak? Oke, Izin, baik. silakan jawab. Baik, berarti kalau misalnya diciptakan bagimu siang untuk istirahat, kemudian kalau diciptakan untukmu malam untuk istirahat, Ya, dan siang untuk bekerja, berarti boleh dibalik. boleh? Kan nggak ada kata perintah. Nggak ada kata perintah. Saya bilang tadi. Astaga, inilah orang-orang yang nekat, saudara-saudara. Diciptakan malam untuk istirahat, tapi dibalik. Ya, ada kata perintah nggak, Pak? Berat, Saya izin- saudara-saudara. izin Oke, kita jawab sekarang kata begini. perintah. Oke, kata perintah. Baik, saya balikan dulu ya. Inilah Oke. orang Islam kalau misalnya di jalan raya. Dengarkan. Boleh, Oke. siap. Misalnya dibilang begini. Diciptakan jalan raya ini supaya untuk lewat mobil. Oke. Oke. Berarti Ya. kalau misalnya untuk tidur boleh nggak? Kalau motor lewat boleh nggak, Pak? Ya boleh. Untuk lewat itu dia nggak ada satu. Nah, itu dia iya, kalau tadi. disebutkan. Contoh, Iya. oke, sekarang jalan tol diciptakan untuk mobil lewat. Betul atau salah? Oke, betul. Motor boleh lewat nggak? Tidak boleh. Oke, boleh tidur nggak di situ? Tidak boleh. Oke, diciptakan oleh Allah siang untuk kerja, malam untuk istirahat. Jelas Kan tidak saya bilang- peruntukannya? Jelas. Oke, berarti siang Oke. untuk tidur, malam untuk kerja boleh nggak? Boleh. Kayak tadi, Bapak 3 menit, saya 1 menit. Oke, boleh. Minta dipotong. Sulit, saudara-saudara, sulit. Susah, Tidak boleh, atau Bapak susah. mundur lagi. Saya tinggal. Nanti kasih saya waktu jawab. Makanya saya bilang, saudara-saudara, gini. Mengikuti Al-Quran akan membuat hidupmu susah. Alhamdulillah tidak susah, Pak. Alhamdulillah tidak susah. Oke, sekarang buktinya Anda melawan Quran. Siang disuruh kerja, Anda siang malah tidur.
Malam disuruh beristirahat. Anda malam-malam kerja. Masa tidur siang. Astaga. Ustaz. Nah, boleh Berat. saya jelaskan, Ustaz? Berat. Saya tadi Bapak 3 menit, saya 1 menit. Boleh? Silakan. Kita ulang lagi apa ya? Luar biasa mereka ya. Oke, Pak. Silakan. Sebentar, Pak. Nyangkut Ulang lagi. orderan. Orderan nyangkut. Bentar. Halo, Pak. Silakan. Dadang. Ya udah di WA sama keluarga. Kenapa kamu naik di channel Edis TV? Karena keluarga kamu nonton. Lanjut, Pak. Silakan. Halo, Pak. Nah, kan seperti yang saya bilang tadi kan, di Al-Quran ada kata penegasan untuk sebuah kewajiban. Kalau tidak ada kata penegasan, berarti dia tidak wajib. Boleh dilakukan, boleh tidak. Ada yang namanya makruh, ada yang boleh, ada yang haram, ada yang halal. Gitu. Banyak Pak standar di Islam Oke. itu, Pak. Bukan semuanya wajib, bukan semuanya nggak boleh, baik. nggak gitu. Oke. Diciptakan Saya cuma jin ngasih dan tahu, malaikat. Sebentar. Diciptakan jin Ya, dan betul. malaikat untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah. Berarti boleh nggak menyembah kepada Allah? Itu kembali lagi, Pak. Saya Ini udah mulai jawab lagi. sebentar. Itu kan nggak wajib. Nah, sesungguhnya diciptakan jin dan malaikat untuk menyembah Allah. Diciptakan siang untuk istirahat, malam untuk bekerja. Jadi setiap diciptakan tuh ada peruntukannya. Betul? Oke. Nah, Betul. kalau begitu menyembah Allah wajib atau tidak? Wajib. Oke, diciptakan siang untuk kerja, berarti siang untuk bekerja wajib tidak? Bekerja itu wajib, tapi waktunya tidak dibatasi, Pak. Iya, kerja Kan ada waktunya batas tidak waktu. terbatas. Bang, tenang dulu. Berarti Apa wajib tadi kerja ya? walau Oke, sip. inilah makanya lagi ngomong dia Apa panik. tadi? Oke, siap. Lanjut, Pak. Saya ulangi Bapak lagi 3 ya, menit. saya ulangi lagi. Diciptakan jin dan manusia untuk apa? Menyembah kepada Allah. Oke, kalau misalnya dia tidak menyembah kepada Allah, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Diciptakan siang untuk apa? Untuk bekerja. Untuk bekerja. Kalau misalnya dia gunakan siang tidak bekerja, boleh atau tidak? Boleh. Ya kalau begitu, sama misalnya diciptakan jin dan malaikat untuk menyembah, berarti boleh tidak menyembah. Karena itu hukumnya tidak wajib. Jangan standar ganda lah, ya. Hukumnya tidak Ya, wajib. boleh. Betul. Kalau misalnya diciptakan untuk menyembah, nah berarti boleh tidak menyembah. Kan itu tidak ada hukumnya wajib. Betul. Tidak. Ya udah, saya ambil lagi nih. Wahai kaum pria, diciptakan wanita untukmu sebagai kaum laki-laki sebagai penolong. Untuk pelindungmu. Oke. Untuk pelindungmu, betul. Kenapa abang sudah mulai matikan, hidupkan? Sudah mulai malu atau bagaimana? Lanjut, Ustaz. Jangan kadang ganggu, Pak Ustaz. Diciptakan laki-laki kepada kaum wanita sebagai kaum pelindung, betul? Betul. Oke, berarti boleh dibalik, betul? Boleh. Oke, berarti boleh wanita melindungi laki-laki, betul? Boleh. Nah, sekarang diciptakan manusia untuk menyembah Allah, betul? Betul. Berarti boleh dibalik, Allah menyembah manusia, betul? Sebuah Nah, ini ketentuan. mulai. Jangan mulai. Sebentar. Boleh kita balik. Diciptakan manusia untuk menyembah Allah. Dibalik saja. Itu kan gak wajib, saudara. Betul? Betul. Hakikat dulu. Gitu. Mulai lagi nih hakikat kodrat ini udah. Basic dulu kita pahami, Pak. Ya sudahlah, Bang. Saya hanya dulu. mengatakan Ya, Saya hanya betul. mengatakan kepada Anda bahwasanya kalau Anda konsisten, Anda jangan kerja malam. Karena malam dibuat oleh Allah untuk istirahat. Harusnya Anda itu kerjanya siang. Karena sianglah diciptakan kamu untuk mencari nafkah.
Kenapa kamu malah ngelawan sama Allah? Ini Pak Ustadz, boleh saya jawab lagi? Saya belum ada ngomong loh. Bapak ada 3 menit lewat nih. Saya minta 1 menit loh, 1 menit 3. Silakan. Ya. Kata-kata sesungguhnya itu pemberitahuan Pak. Sesungguhnya gitu ya. Beda dengan nih, ada kata-kata, tolong Pak, Bapak pahami dulu kata-kata sesungguhnya diwajibkan atas kamu atau janganlah kamu. Itu beda-beda fungsi ya Pak ya. Oke, siap paham 3 kata itu aja dulu. Oke. Sesungguhnya Diciptakan jin untuk diwajibkan- menyembah, wajib nggak? Tunggu, kan 1 menit Pak. 1 menit cuman aku minta loh Pak. Silakan. Ya. Sesungguhnya itu pemberitahuan loh. Bahwanya kayak gini loh. Serah deh mau enggak mau ya, tapi ada akibatnya loh gitu. Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Oke, mau sembah boleh? Enggak apa-apa. Kalau enggak nyembah ya, kan Allah sudah menetapkan surga dan neraka. Begitu juga di Kristen juga ada surga neraka. Oke, sekarang sesungguhnya diciptakan Allah siang untuk apa? Untuk bekerja. Terus kenapa Anda kerjanya malah malam, siangnya malah tidur? Saya tidur siang. Udahlah, udah Anda tidurlah sana, udah dikasih tahu yang benar. Udah bertaubat. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada ya, itulah karena apa? Karena selama ini tidak pernah dengar ayat itu. Kenapa? Karena waktu baca Quran cuman dibaca Arabnya. Ya, seperti itu saudara-saudara. Aduh, barat.